ini saya mau membagi sedikit pengalaman saya membuat konten media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom ya. Kita bisa membuat video pembelajaran yang akan diupload di YouTube dengan tidak banyak mengedit. Di antaranya, di belakang saya ada kain warna hijau muda. Ini fungsinya untuk membuat virtual background. Virtual background itu adalah background yang ada di aplikasi Zoom yang bisa merubah backgroundnya. Nah, syaratnya ini harus green, harus warna hijau si backgroundnya itu, karena kalau warna yang lain jadi bias gitu. Kalau warna ini menjadi lebih kontras, lebih jelas untuk pengganti background kita. Awalnya hijau, nanti bisa berubah menjadi sesuai yang kita pasang, misalkan bisa gambar sekolah atau gambar whiteboard ataupun apapun itu yang akan kita pasang ya. Selain itu juga kita harus mempersiapkan mic. Nah, ini mikrofon dari headset ya, karena saya tidak punya mic yang lebih bagus yang untuk rekaman ya. Ini hanya sederhana saja, tapi bisa disetting menjadi lumayan lah lebih jelas. Kenapa harus pakai mic, disambungkan ke mic? Karena kalau kita langsung dari PC-nya kurang jernih suaranya, malah cenderung hilang-hilang gitu. Tapi kalau diperpanjang dengan pakai mic ini, mic headset ini lumayan bagus. Selain itu juga, kalau mic headset berarti harus ada jack. Ini jack dari komputer kita ini seperti ini, dua ya. Jadi 2 ke 1 yang ya 2 ke 1 ini 2 ke 1. Nah, yang ini 2 ke 1 ya. Nah, yang fungsinya ini ke headset. Jadi headset kita bisa untuk mendengarkan, juga bisa untuk merekam. Jadi masuk langsung ke komputer ataupun ke laptop. Nah, jadi ini background, terus mic-nya, terus jack-nya tadi ditambah ya, jadi 2 ke 1. Jadi 1 ke 2 gitu ya, kita untuk bisa mendengar dan juga bisa merekam. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan aplikasi Zoom-nya di laptop kita. Persiapkan aplikasinya, kemudian siapkan juga materi yang akan kita share. Bisa gambar, bisa video, bisa slide ya di PowerPoint, ataupun juga kita bisa langsung ngetik di Word di PC ataupun di laptopnya ya. Nanti kita bisa share di aplikasi Zoom. Nah, itu hal-hal yang berada di luar dan juga ada di luar aplikasi ya, di luar aplikasi Zoom. Jadi nanti kita lihat bagaimana mempersiapkan ataupun menyeting yang ada di dalam aplikasi Zoom. Oke. Baik. Nah, ini saya udah berbackground gambar seadanya. Hasil saya bikin di di Vine ya, seadanya background, tapi seperti gitulah adanya. Nah, ini hasil dari virtual background. Virtual background itu dari sini mulainya. Nah, kita udah masuk ke Zoom-nya ini ya, di Zoom-nya. Nah, ini setting di sini ada virtual background. Virtual background. Nah, di sini ada tanda plus, kita klik kalau mau ngambil dari komputer kita, cari lagi gambar. Misalkan saya cari gambar, tambah gambar ya, di sini misalkan. Nah, saya tambah ini ya. Nah, kan belakangnya sudah berganti, layarnya menjadi layar yang sama seperti barusan. Kemudian di sini ada pengaturan, ada mirror.
my video. Ini bisa di checklist dan tidak ya. Kalau di checklist itu kan kebalik. Nah, kalau nggak di checklist, backgroundnya menjadi seperti itu. Jadi backgroundnya menjadi kebalik. Kalau mirror sama dengan tangan kita gambar di sini, tapi tulisannya menjadi kebalik. Itu salah satu kelebihan dari virtual background yang ada di Zoom ya. Setelah itu kita siapkan konten yang ada di komputer kita. Mau apa yang akan kita share ke siswa ataupun kepada orang lain ya. Gitu. Nah, bisa whiteboard, di sini ada aplikasi whiteboard. Kalau aplikasi whiteboard berarti kita bisa tulis, share. Nah, seperti gini. Kalau whiteboard seperti gini, jadi kita bisa menulis di sini, misalkan seperti ini. Nah, bisa menggambar mungkin ya di sini, atau selain itu juga ini clear. Ini ya, oke. Selain itu juga ini else ya. Nah, hapus sudah. Nah, kita juga bisa mengetik di sini. Jadi ini fungsinya untuk kalau kita langsung webinar ataupun pembelajaran secara langsung. Nah, di sini bisa ngetik ya. Pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring kan bisa kita share. Kemudian warnanya bisa diganti. Ini warnanya bisa diganti jadi merah ya. Kemudian ini bisa diganti, bisa digedein. Bisakah ini dibesarkan? Jadi ini untuk ketik langsung kalau kita lagi pembelajaran secara langsung ya. Dan ini bisa digeser. Ini bisa langsung seperti itu. Selain itu juga kita nge-share bisa dari media komputer kita ya. Di komputer kita nge-share dari komputer kita. Contohnya nge-share dari komputer kita begini. Stop dulu share-nya. Kemudian kita share lagi. Nah, bisa dari screen, share screen kita. Nah, ini screen kita. Apapun yang kita lakukan dalam komputer kita bisa share di sini. Dan ini terekam oleh Zoom yang nantinya tidak usah lagi diedit, kita tinggal upload aja ke YouTube gitu. Nah, contohnya saya mau nge-share ini. Misalkan saya mau nge-share Jalan 1 ya, misalkan di sini ada data kampung adat. Misalkan kita pusing membuat aplikasi, kita nulis aja seperti gini, terus yang lain tinggal baca aja di aplikasi yang kita share ya. Di aplikasi yang kita share. Ini ada data kampung adat Jawa Barat. Saya share di Zoom ini. Persiapkan dulu PowerPoint-nya ya. Persiapkan PowerPoint-nya. Kita ya, persiapkan PowerPoint-nya. Ya, persiapkan PowerPoint-nya misalnya. Nah, contoh misalkan saya ini bahan tradisi. Klik dulu. Sharing ya. Di seperti gini. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran di sini, nge-share ke anak-anak ya, share ke anak-anak. Ini bisa kita share. Terus ini bisa diperkecil, bisa diperbesar, bisa digeser juga. Di sini digeser posisi kita mau di mana, atau mau di tengah-tengah ya. Dan kalau konten yang berada di atas, ini kita bisa geser di sini. Di pas kita belajar. Kalau materinya tadi seperti itu, juga bisa menggunakan video atau gambar yang akan kita share ya, atau apapun lah yang ada di komputer kita yang akan kita share. Atau bisa menggunakan YouTube, kita buka YouTube misalkan seperti gini. Nah, kita membuka YouTube untuk di-share. Buka YouTube untuk di-share. Cari misalkan channel yang akan kita tuju.
karena saya punya channel. Jadi nah seperti gini, kita share konten kita itu bisa ya langsung menggunakan Zoom ini, bisa langsung menggunakan Zoom ini, dan suaranya bisa direkam sama komputer juga kontennya ya. Terus selain menggunakan ini ya, dan jangan lupa kita juga harus merecord nah ini ada stop record, dan nanti di sini ada stop record. Jadi awal dalam pelaksanaan ini saya di record sama Zoom ini ya. Dari awal kita mau share di record, kemudian nanti kita tinggal di stop aja record, dan si record ini akan berhenti saat kita live dari aplikasi Zoom ini, baru datanya akan ada di komputer kita ya. Selanjutnya kalau kita mau nge-share link lain sebagainya, itu sangat gampang sekali. Kita buat contoh ini, nah di sini itu ada, kalau sebelum melakukan meeting, di sini ada pilihan di copy si ID meetingnya ataupun password webinarnya gitu. Kemudian dikirim dulu ke siswa ataupun peserta yang akan kita dijadikan peserta. Itu mudah ya, sangat mudah sekali, dan udah ya tuh. Dan jangan lupa ini backgroundnya bisa diganti terus, misalkan agar nggak bosan gitu ya. Yang lain nggak bosan, supaya nggak bosan kita rubah lagi terus. Kalau sesuai materi mungkin ya, sesuai materi yang kita sampaikan, jadi background kita bisa diganti sesuai materi dengan yang kita sampaikan. Nah ini caranya seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah kreativitas kita, khusus untuk guru, untuk siapapun, apalagi untuk youtuber. Kalau saya mah baru banget membuat seperti ini, tapi daripada hilang lagi, saya rekam aja gitu langkah-langkah saya membuat video seperti gitu, yang sederhananya seperti itu, dalam menggunakan aplikasi Zoom ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya kepada yang lain. Tapi saya ngasih tahu bahwa aplikasi Zoom sangat ringan untuk membuat video pembelajaran, untuk share konten, untuk melakukan webinar atau pembelajaran secara langsung online, tapi live gitu ya. Oke, segitu saja. Dan jangan lupa ini bisa di record ya, ini bisa di record, dan video ini tanpa harus di edit, tinggal beres, di stop, sharingnya di stop misalkan. Nah begitu di stop, terus tinggal recordnya kan ini tinggal stop record gitu, stop record, beres. Yuk.